Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didi Putra Kuncoro terbukti melakukan penyimpangan seksual. Hal itu disampaikan Brigjen Polisi Trunoyudo saat memberikan keterangan pers di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta pada Kamis 19 Februari 2026. Fakta ini menguak kisah lain dari kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan AKBP Didi. Meski begitu, Trunoyudo tidak mengungkap lebih jauh ikhwal penyimpangan seksual yang dilakukan oleh Didi. Ia hanya memastikan hal itu tidak terkait kasus narkoba, khususnya dengan Aibda Dianita Agustina yang dititipkan koper berisi narkoba. Perlu kami sampaikan pada proses hasil pemeriksaan sidang komisi telah didapat suatu wujud perbuatan di mana terduga pelanggar telah meminta dan menerima uang melalui Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota atas nama AKPM atau yang kemarin disebutkan adalah inisial AKPML yang bersumber dari pelaku bandar narkotika di wilayah Bima Kota. Saya ulangi, dari bandar narkotika di wilayah Bima Kota melakukan penyalahgunaan narkotika dan melakukan kegiatan penyimpangan dalam kegiatan sosial asusila. Teman-teman media, maka dengan wujud perbuatan tersebut terhadap AKBP DKP, maka pasal yang diterapkan dan tentunya adalah pasal dilanggar oleh terduga pelanggar adalah pertama pada pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Jonto pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Jonto, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Untuk pasal dilanggar lainnya oleh terduga pelanggar AKBP DKP pada pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. Pasal 10 yang berikutnya ya, pasal 10 ayat 1 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Selanjutnya, pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan pemufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana. Pada pasal 13 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual. Pada pasal 13 huruf E Perpol nomor 7 tahun 2022 setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan penyalahgunaan narkotika
psikotropika, dan obat terlarang, meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan, dan atau memproduksi narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Dan untuk yang terakhir, pada pasal 13 huruf F Perpel nomor 7 tahun 2022, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan perzinahan dan atau perselingkuhan. Dengan wujud perbuatan dan pada pasal-pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar, pada putusan sidang KKMP, yang pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, pada putusan sidang KKEP, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di ruang Patsus, Biro Provos, Div Propam Polri dan telah dijalani pelanggar. Yang B, tadi A ya, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Rekan-rekan, itu sebagai proses dalam persidangan hingga pada putusannya, dan perlu kami sampaikan kepada seluruh teman-teman media bahwasannya atas instruksi Kapolri kepada Kadif Propam Polri, kami perlu menyampaikan ini merupakan suatu komitmen, suatu konsisten terhadap setiap tindakan yang tercela, dan tentu dalam hal ini kami juga menyampaikan dengan masih maraknya kasus narkoba yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota yang berdampak pada tidak optimalnya penanganan dan pemberantasan narkoba sebagai program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Maka berdasarkan perintah Kapolri, di Propam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin. Sekali lagi, melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak, dan akan melibatkan fungsi pengawas baik itu internal maupun eksternal, baik di tingkat Mabes maupun sampai dengan tingkat kewilayahan. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa subscribe ya.